Jadi mudah-mudahan bisa memberikan apa sih yang kira-kira ke depan yang harus dilaksanakan. Tapi tentunya juga sama Bapak Ibu semuanya, saya akan sedikit menyampaikan kira-kira berbagi pengalaman yang berbeda. Mungkin nanti sebagai narasumber Bapak Ibu semuanya, karena yang menjadi narasumber ini kayaknya yang muda-muda, tapi begitu nanti berpengalaman. Karena kalau Bapak Ibu kan tentunya hampir dari mulai masa usia muda sampai alhamdulillah hari ini yang mungkin yang ber-58 tahun, 60 tahun dan sebagai pegawai, dan tentunya nanti ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hadir Ketua PGRI Bapak Haji Buya, tentunya hadir juga ini Pak Dinas Pendidikan, keluarga besar Pak Korwil. Ini luar biasa, alhamdulillah ini Dinas Pendidikan tadi dari belakang Pak, ini Dinas Pendidikan, rumah sakit, ini luar biasa. Serta yang terhormat tentunya tamu undangan yang berbagai yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Tentunya alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan pagi yang berbagai ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan alhamdulillah Allah berikan sehingga kita dapat bersilaturahmi tentunya di ujung Allah Subhanahu. Bapak Ibu, yang pertama kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Karawang, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah dedikasi Bapak Ibu semuanya tentunya di masa-masa tentunya ini yang sangat luar biasa, mungkin dibilang berat buat saya, buat seluruh para ASN tentunya yang biasa bekerja bersama-sama setiap hari ketemu. Tentunya ini merupakan salah satu rangkaian yang memang siklus yang harus memang ditempuh. Nah tentunya yang pertama saya merasa mengapresiasi, alhamdulillah Kabupaten Karawang ini adalah kabupaten yang maju. Tentunya peran serta Bapak Ibu semua, insya Allah dedikasi yang sudah diberikan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang pernah ditorehkan, mudah-mudahan ini menjadikan amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Karena tanpa Bapak Ibu semuanya, tentunya tahun sekarang 2024 Kabupaten Karawang tidak akan seperti ini, Pak. Makanya saya sering sampaikan terhadap BKPSDM, saya bilang coba kalau memang ada kegiatan purna, saya pikirkan ada di waktu memang harus disisihkan. Minimal saya ingin menyampaikan, karena terus terang tadi yang saya bilang, tanpa Bapak Ibu semuanya Karawang tidak bisa seperti ini. Nah tentunya mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu berikan di dalam perjalanan masa-masa kedinasan, tentunya alhamdulillah Bapak Ibu. Ini masyarakat hari ini betul-betul bisa merasakan perubahan di Kabupaten Karawang ini sangat signifikan. Tadi yang saya bilang bahwa Karawang ini adalah kabupaten yang sudah maju. Makanya capaian-capaian yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Kabupaten Karawang juga hari ini ya saya merasa bangga gitu. Dari mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April kemarin, alhamdulillah capaian penghargaan ini sangat luar biasa. Ini tentunya dedikasi Bapak Ibu semuanya, kasih tepuk tangan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dedikasi yang pertama yang menjadikan kebanggaan kami tentunya adalah salah satu capaian penilaian. Di mana capaian penilaian ini pasti tentunya memberikan dampak yang sangat positif, dampak yang sangat berharga tentunya buat para pelaku yang hari ini ASN yang masih bekerja. Salah satu alhamdulillah BKPSDM kita melaksanakan dengan management system. Alhamdulillah Kabupaten Karawang ini ke-14 di Indonesia dibayangkan BKPSDM. Dan terakhir kemarin alhamdulillah capaian pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentunya ini yang sangat luar biasa, juara kedua
se-Indonesia SPBE Kabupaten Karawang. Juara ke-1 tingkat Provinsi Jawa Barat. Kita cuma kalah selisih cuma sedikit oleh Banyuwangi. Kita kalah cuma sedikit. Nah tentunya ini yang menjadikan salah satu potret terlihat bahwa Kabupaten Karawang ini sudah maju. Nah di mana SPBE ini tentunya alhamdulillah semua kegiatan-kegiatan kita ini memang betul-betul sudah berbasiskan elektronik. Pas selaras tentunya dengan RPJMD, tentunya dengan RPJMD pemerintah daerah, RPJMN tentunya dengan pusat, bahwa ke depan ini juga sama aplikasi ini tidak boleh ada banyak-banyak aplikasi. Jadi dinas kesehatan aplikasinya A, B, C sampai Z. Dinas ini aplikasinya A, B sampai Z. Jadi pusing masyarakat. Nah alhamdulillah hari ini di Diskominfo Kabupaten Karawang kita sudah memiliki server. Nah tentunya juga Bapak Ibu semuanya server yang dimiliki oleh Diskominfo. Makanya pada tahun 2022 saya ingat, saya minta sama pada waktu itu saya diminta kita harus beli server karena kalau tidak kita ketinggalan. Karena dengan COVID-19 pada waktu itu membelajarkan diri kita, kalau tidak mau suka tidak suka, kita ini harus paham dengan digitalisasi. Dengan era digitalisasi ini semuanya pasti akan memberikan loncatan-loncatan yang sangat luar biasa. Nah ternyata alhamdulillah hari ini terasa oleh kita tentunya pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Nah jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, memang kita ini sebagai pelaku, kalau ibarat main bola ini hanya sebagai pemain bola. Yang menonton itu adalah kabupaten lain. Terus tapi kalau kita juga sama sebagai penonton kabupaten lain. Bayangkan info lokal Kabupaten Karawang salah satunya yang diperkarsai hanya Kabupaten Karawang info lokal baru dilaksanakan di info lokal untuk mencari kerja. Itu juga salah satu kemarin. Nah, termasuk yang tadi BKPSDM kemarin itu salah satu SPBE kita naik itu apa sih? Nilainya itu bisa naik kita sehingga pada waktu itu kita mengalahkan Bandung. Salah satunya itu merit system yang dilaksanakan oleh BKPSDM. Jadi sudah tidak ada lagi namanya jual beli jabatan, Bapak Ibu semuanya. Jadi di mana Bapak Ibu yang memiliki potensi, ya kalau memang ST, kalau dulu insinyur, ya sudah nanti masuk ke dalam sistem di situ. Karena kan ada box 1 sampai box 9. Nah memang kalau buat kepala daerah ini berat, terus terang Bapak Ibu. Hanya pada waktu itu saya sama Pak Setaan, saya sampaikan, saya sudah 2 kali waktu itu jadi wakil bupati dan saya sampaikan terhadap BKN pada waktu itu saya langsung paparan. Kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang siap berkomitmen tentunya melaksanakan merit system. Tapi kata juga dia begini-begini Pak Bupati, apa-apapun dia masih jadi bupati. Saya bilang tak apa. Ini buat kemajuan saya bilang Kabupaten Karawang. Dan ternyata alhamdulillah Bapak Ibu 2 kali pada waktu itu saya datang ke BKN dan alhamdulillah ketiga kalinya kita direstui oleh BKN pada waktu itu. Dan ini juga alhamdulillah berkat kerja keras keluarga besar BKPSDM. Nah jadi ini yang sangat luar biasa. Apalagi hari ini berbicara tentang dunia pendidikan. Kami mengapresiasi keluarga besar dinas pendidikan yang mana hari ini tetap melakukan hal-hal terobosan yang sangat luar biasa. Komunikasi tentunya yang ini juga yang alhamdulillah. Kalau berbicara tentang hari ini banyak mungkin masyarakat terhadap saya yang memang melihat pasca hari ini, pasca COVID ini ya banyak prestasi-prestasi yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Memang kalau berbicara tentang kepuasan masyarakat, kita pasti berbicara tidak akan pasti banyak yang puas, tapi banyak juga yang mau membicarakan bahwa alhamdulillah dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan tentunya alhamdulillah pelayan-pelayan yang sudah diberikan gitu. Termasuk juga catatan sipil ya Pak, yang menyampaikan kepada saya PUPR
kinerja kita sebagai abdi negara, sebagai PNS Kabupaten Karawang, alhamdulillah mereka mengapresiasi terhadap Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, hari ini mungkin hari momen yang sangat luar biasa buat saya. Saya bisa bersilaturahmi, saya bisa menyampaikan. Bapak Ibu semuanya tentunya masih panjang. Jadi jangan pernah merasa ya sudah hari ini sebentar lagi saya mau pensiun, ya sudah saya di rumah jangan Pak. Lakukan apa yang menjadikan hari ini kemampuan Bapak Ibu semuanya. Ingat Bapak Ibu, di luar sudah banyak yang menantikan orang yang tidak baik yang akan mengincar Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, jangan sampai terjadi oleh senior-senior yang kemarin. Bapak Ibu di saat purna dapat uang nanti pensiunan, turun dari BPD, termasuk dari aspek, ada orang yang memang segelintir menyampaikan, Bapak Ibu sudah mau nggak menyimpan uang di saya investasi, nyimpan uang 250 juta, nyimpan uang 400 juta, nanti bunganya sekian. Nah, ini ingin saya sampaikan sama Bapak Ibu semuanya. Ini adalah orang yang tidak benar. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Sekarang itu orang-orang ini sudah berkeliaran dan sudah tahu mana target-target mereka. Nah, kita belajar tentunya dari pengalaman. Jangan sampai senior kita yang kemarin tentunya terulang oleh kita. Jadi lebih baik Bapak Ibu harus rasional saja. Kok kenapa dia bisa nyari duit gampang banget? Kenapa tidak dia saja? Itu saja berpikir. Apalagi yang kemarin Bapak Ibu datang ke saya juga, Pak, saya alhamdulillah Pak Bupati untung diingat. Ini katanya mau ambil uang, tapi uang saya harus dikasih dulu. Pas sekarang Bapak bayangkan Pak, orang ini mau ngasih duit sama ibu, ibu ngasih duit 50 juta, ibu nanti mau dapat duit 125 juta. Gede banget duitnya. Terus dia datangnya pakai apa? Pakai motor. Ngapain dia ngasih duit itu 120, beli aja mobil buat dia, betul nggak? Tapi kan karena iuran yang sangat luar biasa, tapi alhamdulillah pada waktu itu, ini makasih saya juga pakai PSDM, pakai ini. Yang pernah kemarin itu datang, ada benar Pak Bupati. Ternyata orang itu bilang, Bu, nanti uangnya akan buat cair uangnya dari sana, dari luar. Dari luar mana? Gitu, kita realistis saja gitu. Hampir Pak Bupati saya waktu itu mau masukin uang 50 juta dan saya mau dapat uang 120 juta. Lah orang itu tadi yang saya tanya waktu itu, orangnya gimana? Orangnya pakai motor Pak. Bu, logikanya sebelum kita membeli sama orang pasti kan dilihat dulu diri kita, betul tidak Pak? Nah, jadi saya hanya menitipkan Bapak Ibu semuanya, tentunya hati-hati, bijaklah dengan pemikiran kita. Lihat pengalaman-pengalaman senior kita. Karena Bapak Ibu alhamdulillah pernah bakti Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Masa kerja di sini, masa kerja ada yang paling lama, ada yang berapa tahun? 36 tahun ada. Pak Geri yang paling lama 40 tahun, 27, 40, 41 tahun. Ada yang 45 tahun ada? 43 tahun ada? 42 tahun ada? 42 yang mana 42? 42 tahun Ibu. Cuma satu 42 tahun. Coba Ibu kesini 42 tahun. Ya, Ibu 42 tahun. Berarti dari mulai masuk ASN tahun 80. Hah? 84, 40 tahun ya?
tahun ada? Oh ini semua 40 tahun. Bapak 41 tahun. Ibu 65. Saya 65. Bapak 64. Nah, Bapak 41 tahun kan? Bapak Pak Haji Kosim guru di Jatiwangi. Kalau ibu dokter spesialis. Oh, ya. Ibu masa kerja 41 tahun. Ditugaskan dari tahun 83, berarti betul 83, 41 itu 84 ya. Bapak 83 juga selama ini, alhamdulillah. Kasih aplaus nih buat Bapak Ibu semuanya. Coba kasih. Ya. Baiknya alhamdulillah Bapak Ibu, ada yang guru, dokter, tentunya alhamdulillah dari kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan tentunya atas nama masyarakat Kabupaten Karawang mengaturkan banyak terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang mana alhamdulillah Bapak Ibu sudah menorehkan nilai-nilai kebaikan tentunya terhadap Pemda Kabupaten Karawang, dan tentunya alhamdulillah bisa dirasakan oleh dinas sendiri dan tentunya oleh teman-teman yang SKPD yang memang pada waktu itu Bapak Ibu menjalankan tugas. Ya, jadi saya menitipkan terhadap seluruh tentunya hari ini Bapak Ibu semua yang ada di sini, hati-hati berpijak, jangan sampai tergiur dengan gombal buaya darat, ya, ini karena ini bahaya, beneran sampai pasti nanti ngomongnya tuh manis, ngomongnya begini begitu, pokoknya jangan. Sudah Bapak Ibu, hari ini saya sampaikan, Bapak lihat hari ini saya sebagai bupati, saya akan memberikan justru hari ini penguatan di para usaha UMKM. Tahun 2025, kemarin tahun 2024 kita dinas koperasi hanya kurang lebih sekitar 7-8 miliar bantuan pada pelaku usaha UMKM. PIRT yang jelas pasti gratis, label halal pasti gratis, NIG semua gratis. Tentunya bantuan tapi tidak ada bantuan uang. Nah Bapak Ibu, coba nanti dilihat apa sih yang kira-kira bisa disinergikan. Tinggal sampaikan saja. Justru tahun yang akan datang saya akan naikkan 2 kali lipat. Saya justru menginginkan bahwa dinas koperasi itu betul-betul bisa membuka peluang usaha para pelaku usaha UMKM. Karena Bapak Ibu demandnya itu, pasarnya itu semua ada di Kabupaten Karawang. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bijak bisa melihat. Misalkan Bapak Ibu, saya bisa membuat kue atau saya bisa membuat keripik, silakan datang ke dinas koperasi. Nanti insya Allah pasti akan ada pendamping. Tahun sekarang aja alhamdulillah 2024 kurasi pendampingan pelaku usaha UMKM di dinas koperasi kurang lebih ada sekitar 190 sampai 200 orang. Termasuk juga pelaku usaha UMKM juga sudah masuk ke Indomaret ya.
makanan-makanan itu sudah ada di Indomaret, di Alfa. Nah ini juga sama. Nah jadi dinas koperasi ke depan insya Allah saya akan kasih anggaran 2 kali lipat. Gak apa-apa saya bantu buat masyarakat. Gak apa-apa kalau saya bantu buat Bapak Ibu semua. Pokoknya Bapak Ibu sudah memastikan kepada kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga lihat nanti di tahun 2025 kegiatan dinas pertanian. Jadi dinas pertanian itu bukan hanya mengurusi sawah saja. Nah hari ini sudah mulai termapping apa yang menjadi kegiatan. Misalkan harus ada cengkeh, harus ada cabai, harus ada bawang pada waktu nantinya. Kalau sawah udah nggak usah dilakukan lagi. Ada jagoan, betul tidak? Tapi misalkan Bapak Ibu punya lahan kecil, misalkan yang punya 300 meter dimanfaatkan. Kan alhamdulillah. Lihat nanti di dinas pertanian. Makanya insya Allah bantuan-bantuan itu kita akan buatkan Bapak Ibu. Karena penguatan ekonomi itu adalah dari bawah dulu pelaku usaha dan pelaku usaha UMKM. Jadi kalau masyarakat sektor bawahnya sudah mulai berjalan baik, insya Allah ke atasnya akan baik. Jadi tidak stuck gitu. Nah, jadi ini simultan seiring gitu. Makanya saya sampaikan sama Pak Asdar juga, siapkan dengan Pak Asdar. Selain dari saya bilang tahun depan kita harus banyak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Makanya insya Allah tahun sekarang stadion kita bangun, termasuk juga GOR pada juga kita bangun dengan anggaran 20 miliar. Rumah sakit umum daerah juga Depok saya bilang harus selesaikan. Karena semua fasilitas-fasilitas itu saya bilang hari ini masyarakat sudah harus diberikan. Tentunya juga insya Allah Pemda juga akan kita benahi jalan mulai masuknya Karangpawitan, Alirjo Karawang, termasuk untuk Parek semuanya Bapak Ibu insya Allah. Mohon doa restunya insya Allah. Karena kita melihat bahwa Karawang ini udah kabupaten yang maju. Saya ini udah harus mencatat. Makanya sekarang benar para kepala dinas mungkin agak capek Pak dengan saya. Pasti saya tanya, kayak tadi aja saya tanya PUPR sudah sampai sejauh di mana? Coba saya bilang ini, panggil Barjas kapan lagi? PRKP juga sama, Bilahu sudah sampai di mana? Berapa yang kira-kira perlu anggaran ke depan? Saya harus mengintervensi di mana harus penghematan anggaran. Termasuk juga PUPR alhamdulillah insya Allah Bapak Ibu sekarang hari ini alhamdulillah para kepala OPD kami tentunya para kepala dinas tentunya jadi luar biasa. Kemarin mengasih masukan pada Bupati ini. Nah itu jadi ya memang segala sesuatu itu komunikasi Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah, jadi mohon doa restunya tentunya insya Allah saya hari ini juga melakukan tugas tentunya bagaimana yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini nanti bijak-bijak coba lihat kira-kira apa yang menjadikan peluang-peluang. Termasuk juga dinas kelautan dan perikanan saya bilang. Tahun yang akan datang itu saya bilang juga sama bantuan misalkan ikan, ternak ikan yang maupun lele mau apa saya bilang udah berikan. Jadi minimal ada gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan kita ini serius, pasti sih orang lain bisa, kabupaten lain bisa, kita tidak. Gak mungkin gitu. Nah, cuma kadang-kadang kita itu pertamanya saja. Pertamanya mau, setelah itu sudah. Nah ini yang salah. Nah, jadi mohon doa restu. Tentunya Bapak Ibu semuanya, kita pemerintah daerah melihat 2025 kami harus seperti apa langkahnya. Karena melihat bahwa Kabupaten Karawang tadi saya bilang lonjakannya harus saya langsung cepat. Karena hari ini sudah banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan-jalan alhamdulillah dari mulai Tanjung Pura sampai ke Batu Jaya sekarang sudah mulai pelebaran jalan sudah kita laksanakan. Termasuk alhamdulillah sinergi saya dengan Dandim kemarin kita untuk pertanian, alhamdulillah pertanian kita dapat bantuan dan termasuk juga para petani tahun sekarang di ulang tahun Kabupaten Karawang saya memberikan 3 hektar sawah digratiskan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. Termasuk asuransinya kita dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang saja. Selain dari kesehatan sudah jelas kita berikan semuanya. Tapi bagaimana hari ini saya betul-betul harus seiring dengan pemerintah pusat.
apalagi pemerintah pusat menguatkan yang namanya hari ini swasembada pangan. Makanya tadi saja, nanti dinas pertanian itu bukan hanya sawah saja Pak, bukan hanya gabah saja, pare saja, tapi bagaimana nanti ada bawang, ada cengkeh, ada cabai. Kita sudah harus mulai, saya bilang harus mulai lompatan ke depan, persiapkan dari sekarang. Makanya setiap dinas nanti di ADT saya bilang tidak ada kegiatan-kegiatan tentunya yang berbuat fisik, tapi bagaimana perencanaan. Semua segala sesuatu maju itu kalau sudah direncanakan, rencanakan, setelah itu baru eksekusi gitu. Nah jadi jangan nanti di tahun 2025 baru kita merencanain di eksekusi. Nah inilah yang menjadi suatu kelemahan buat kita. Nah, tentunya saya belajar dari kekurangan-kekurangan yang baik, tentunya kita teruskan lebih baik, yang kurang yang kita harus jadi lebih baik lagi. Tentunya itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Karawang mengaturkan terima kasih, sama masyarakat Kabupaten Karawang pun terima kasih terhadap Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Tentunya Bapak Ibu juga dijaga silaturahminya. Bapak Ibu juga tadi yang apa air sampaikan, Bapak Ibu lihat potensinya apa Karawang. Pak Bupati, nanti saya pengen begini dong, bisa tidak? Kalau bisa sih saya pengenkan nanti ada kelompok, misalkan di dinas atau misalkan Bapak Ibu purna-purna ini bikin usaha kelompok gitu. Nanti kita bisa bantu Pak, beneran. Termasuk Bapak Ibu bener. Hari ini lihat yang namanya salon, kelihatannya uangnya kecil, tapi justru berdampaknya luar biasa. Tukang potong rambut Pak. Nah kita juga bisa nanti dinas sosial memberikan apa kebutuhan. Tukang cukur apa? Alat cukur gitu. Kemarin juga dinas sosial memberikan bantuan berapa rimbang semuanya. Ini juga sangat ada kebutuhan Bapak Ibu. Saya aja minimal dipotong rambut 2 minggu sekali, 3 minggu sekali saya dipotong rambut. Gitu. Nah juga, jadi maksud saya itu masuk air itu Bapak Ibu lihat kira-kira apa sih Pak Bupati. Nah mudah-mudahan ini kan misalkan keluarga besar dulu nih, Pak Bupati kami ingin misalkan di servis AC. Ini kan banyak nih Pak Bupati kami punya kenalan. Ya udah sok kami nanti akan ada mudah-mudahan ini. Kita bisa bantu gitu, mesinnya gitu. Tapi bukan uangnya gitu. Mesinnya Bapak manajemen itu karena Bapak sudah biasa mengatur manajemen. Tapi kan kalau untuk eksekutor kan Bapak mungkin agak perlu waktu, harus belajar Bapak Ibu semua. Salah satu hal-hal itu lah. Sebetulnya ini pengen ngobrol panjang sama Bapak Ibu semua. Tapi nanti kalau saya ngomongin itu udah kelamaan, takutnya bosan juga Bupati ngomong lama-lama terus. Kan begitu ya? Bosan nggak Pak? Benar. Pagi ini bisa dimakan nggak? Hah? Siapin? Ya, jangan malu-malu ya. Maksudnya jangan malu-malu, kasih aja semuanya. Masa mau ngasih malu-malu? Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu. Nah, jadi punten yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, hal-hal yang ini manfaatkan dengan bijak waktu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu mungkin juga ya sama lah. Kalau daripada diem di rumah nanti malah jadi banyak pikun nanti. Manfaatkan ya. Apa yang menjadikan potensi yang dari Kabupaten Karawang, Bapak Ibu manfaatkan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah dari Kabupaten Karawang dan masyarakat Kabupaten Karawang, terima kasih. Alhamdulillah, purna bakti Bapak Ibu mungkin dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah ini waktu mungkin dengan 6 bulan Bapak Ibu harus dipersiapkan. Dan kami mengucapkan juga terima kasih atas pengabdian Bapak Ibu tadi yang sampai 41 tahun, 40 tahun, 39 tahun. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan Bapak Ibu, amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Sama Bapak Ibu dengan saya, jabatan itu toh ada waktunya. Umur saja ada waktunya, apalagi dengan jabatan. Makanya saya sering sampaikan, yuk mumpung hari ini kita punya amanah, punya jabatan. Kapan lagi kita mau mumpung hari ini juga Bapak Ibu tidak pernah ada yang matok gitu loh, kita sebagai pemimpin mulai mengabdikan diri. Jadi kami berharap mudah-mudahan insya Allah ke depan kita melihat mungkin bukan zaman kita tapi generasi kita Bapak Ibu. Saya pun harus mempersiapkan nanti ke depan harus seperti apa. Jangan sampai Karawang ini seperti kayak Jakarta. Tentunya orang Betawi asli usul hari ini tersisihkan gitu kan. Asli orang Jakarta orang Betawi tapi kan hari ini udah tersisihkan. Makanya tadi salah satu saya bilang, gimana caranya intervensi petani ini
harus dapat betul-betul dapat stimulus dari saya. Memang terus terang aja saya memberikan 3 hektar sawah PBB gratis lama-lamanya di Kabupaten Bayar. Rugi buat pendapatan, betul rugi buat pendapatan, tapi buat saya disuruh tidak rugi. Sama seperti kayak saya membuat hari ini SMK yang hari ini insya Allah akan dibangun di Cilamaya Kulon dan Tegal. Memang ini asetnya akan diberikan terhadap provinsi, rugi memang, tapi buat saya itu sudah rugi pasti. Karena apa? Ini aset saya gitu, masyarakat saya gitu, dan harus saya perhatikan. Jadi jangan sampai pendidikan itu justru mereka ini nanti SDM rumah gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi ya mungkin beda-beda lah stylenya. Kayak kemarin saya bilang, coba asisten cari tempat, saya ngomong sama provinsi ini, saya hibahkan, saya menghibahkan tanah untuk yang wilayah Cilamaya Kulon kemarin 1,6 hektar, yang di sana 1,2 hektar. Saya tidak dapat, dan alhamdulillah kemarin dari provinsi sudah hadir juga. Insya Allah kalau besok akan dibangun SMK nanti, yaitu di wilayah Pekalongan dan Cilamaya Kulon. Hari ini terus terang Bapak Ibu banyak yang menurut saya waktu itu Pak Bupati sekarang sekolah SMK pakai PPDB zonasi. Anak saya sekolah di Cilamaya Kulon, di mana ya SMA? Coba bayangin Bapak Ibu, miris buat saya, asli gitu. Sekarang mereka harus ke Cilamaya Wetan sama pulang. Bayangin itu, ini masyarakat kita gitu. Saya bilang, ayo mulai sekarang belanjakan masalah saya bilang. Bukan apa-apa saya bilang, kalau kita tidak mau capek saya bilang, kasihan masyarakat. Kalau kita tidak mau belanja masalah, kasihan masyarakat. Nah makanya alhamdulillah, makanya saya sering ngobrol-ngobrol kecil lah sama Pak Eka, sama Pak Asih, sama Bapak Dan. Saya sampaikan, yuk mumpung saya masih kepercayaan, kapan lagi coba Bapak hari ini bersyukur kita dari kita ini punya jabatan. Kita mau aja tinggal keluar sebentar. Coba orang Kemuran, orang Cilamaya, kalau mau trotoar ukur, jalanan goreng, jabat jam poe, kalau pulang sini beda. Nah makanya saya bilang hari ini saya bilang pembangunan harus secara merata. Makanya insya Allah buat dapil 2, dapil 3, dapil 4 nanti terlihat sekali sekarang itu jalan semua sudah lebar, penerangan saluran semua. Saya harus berpihak karena pembangunan ini bukan hanya untuk Punten, saya bilang hanya segmen untuk wilayah kota saja, tapi justru wilayah kota ini sudah banyak pengembang. Bagaimana kami harus betul-betul memiliki intervensi ke wilayah sana. Orang Batu Jaya, orang Pakis Jaya, orang Badas, orang Cibuaya, Kempuran, Cilamaya harus saya bilang. Nah terus mudah-mudahan doa restu Pak. Saya juga punya target. Mudah-mudahan nanti di 2026 kami ingin membangun rumah sakit umum daerah lagi Pak di Bocek. Mudah-mudahan kami bisa bangun di wilayah Telaga Sari kalau kan Kempuran itu. Jadi biar masyarakat bisa jauh-jauh. Bismillah, harapan saya mudah-mudahan. Karena terus terang juga ini sama Pak. Hampir setiap malam itu saya kadang-kadang setiap hari lah DM masyarakat, langsung WA. Sekarang nomor handphone dari Bupati ini udah jebal banget. Tapi nggak apa-apa. Kritikan bisa kayak kemarin lah. Misalnya saya menerima uang, jangan ini ada galian liar, jangan-jangan Bupati ini menerima uang. Kenapa kok tidak dilakukan pengecekan gitu. Sama seperti kayak tempat hiburan. Ini jangan-jangan Bupati katanya kan ini tempat hiburan ini Bupati dapat sekian. Saya bilang nggak ada dunia menurut saya. Allah saya bilang. Dan saya tutup semuanya saya bilang nggak ada saya bilang. Tapi ya itulah. Nggak apa-apa, hal yang wajar masyarakat mengkritik saya. Apalagi ya mungkin ke Bapak Ibu juga kan sama waktu di Bapak sebagai pejabat kan, sebagai ASN. Hal yang wajar. Cuma yang mudah-mudahan mereka mengkritik juga dengan bijak, mengkritik tapi tidak dengan fitnah gitu. Tapi tentunya dengan bijak. Makanya kemarin begitu, cobalah ini katanya mengganggu termasuk jalan begini. Ya kita sesuaikan. Memang ini kita rulenya mudah-mudahan. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tentunya itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya mengakhiri karena tadi saya dikasih uang sama Pak Maman, sama Pak Yadi, Buya juga, Pak Bupati nanti kalau datang ada ini kan bagi-bagi uang boleh bagi-bagi tenang kalau saya bawa pulang.
pantun Bapak Ibu? Mau pantun? Bapak Ibu kan tinggal bilang cakep pasti dapat. Belum. Tapi yang bilang cakepnya harus Eko, ya. Siapa yang lihat? Coba Bapak sini. Ya Bapak jangan diam aja, bantu saya. Ini bagaimana ini? Coba ini untuk. Yang paling kalau kata Pak Haji ini kata Pak Haji ini yang paling Eko yang paling baik untuk Pak Haji ini dipanggil, ya. Kalau cinta janganlah mendua. Sekali lagi ya. Kalau cinta janganlah mendua. Gimana? Yang ibu depan ini. Coba ini. Ibu depan ini. Kenapa? Oke, kasih. Bagi ini. Hah? Ya. Siap ibu. Makanya ibu harus lebih hebat dan makanya karena yang mahal adalah setia. Mana Bu ini? Mari siapkan bekal di masa tua. Jadi Bu, tidak dari mana? Ya, sini cepat Bu, ayo. Ini memang tadi kalau masih benar tidak, katanya ini tidak ada saya. Terima kasih. Agar hidup tetap selalu bahagia. Bapak Ibu, ini beliau ini dari dulu, makanya kenapa ditunjuk langsung? Jadi begitu duduk langsung berdiri. Nih, coba kayak gimana ya Pak ya? Coba lihat, biar teman-teman yang lain tahu. Karena yang di belakang ini kayak di depan ini nggak tahu. Coba Bapak kayak gimana ya? Agar hidup tetap selalu bahagia. Jadi cinta maksudnya bahagia itu kan kesempurnaan milik Bapak. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.